Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Fitnadori dengan NPM 25782102. Saya dari kelas TRI 2D. Pada video ini saya akan membuat hands-on video tentang VCS, yaitu Version Control System, dengan Git dan GitHub. Nah, di sini saya sudah menginstal Git-nya, lalu saya akan mengkonfigurasinya menggunakan terminal atau CMD. Nah, di sini pada latihan 1 kita disuruh mengkonfigurasi awal dengan mengisi username dan dengan nama lengkap dan user email. Nah, kita menggunakan script git config lalu global jangan lupa tanda petiknya untuk memasukkan nama kita. Nah, sudah, lalu kita masukkan email. Email saya mtfa3.com. Nah, lakukan perintah git config list. Git config list ini untuk melihat username dan email kita. Nah, di sini sudah keluar. Lalu di sini ada Git repository. Git repository itu merupakan sebuah gudang atau directory penyimpanan. Repository juga istilah yang digunakan untuk directory menggunakan Git. Nah, perintah untuk membuat repository, kita disuruh menggunakan git init nama folder kita. Perintah git init ini akan membuat sebuah directory bernama git di dalam proyek kita. Directory juga digunakan sebagai git. Directory ini digunakan Git sebagai database penyimpanan perubahan yang kita lakukan. Nah, di latihan kedua kita disuruh membuat sebuah repository dengan nama project kita lalu npm. Lakukan perintah untuk menampilkan daftar file pada directory repository tersebut. Nah, bisa kita lihat dari tampilan di sini. Perintah yang pertama kita tadi disuruh menggunakan git init. Git init, lalu project kita, min npm kita 25782102. Sudah. Nah, di sini sudah intra live. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam repository Git kita dengan menggunakan cd pro 25 npm kita 253821. Lalu kita mau melihat hidden foldernya menggunakan dir spasi /min/a sama dengan h. Nah, di sini hidden foldernya sudah kita ketahui yaitu git. Nah, folder kita ini, nama folder kita ada 0 file, 1 directory. Lalu kita masuk ke kita disuruh membuat file kosong, 3 file kosong. Nah, kita membuat filenya menggunakan Notepad. Nah, di sini filenya sudah terbuat, directory-nya sudah terbuat.
Misalnya Nita. Jangan lupa dilihat masukin foldernya kemana. File 1. Di save. Lalu yang kedua Fitri. File 2. Nador. Nah, di sini kita sudah membuat filenya. Nah, pastikan kalian masukin foldernya ke folder yang sudah kita buat tadi, proj npm kita. Lalu kita suruh git perintah, kita diperintahkan git status untuk melihat status repositori kita. Nah, di sini kan masih warna merah karena kita belum memasukkan git add spasi bintang ini untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini. Kalau kita belum memasukkan git add spasi bintang, kita tidak akan terhubung ke directory-nya. Lalu kita git add bintang. Lalu kita cek lagi statusnya, git status. Nah, di sini sudah new file, berarti filenya sudah masuk ke dalam repository kita. Nah, kita masuk ke commit. Selanjutnya kita disuruh melakukan perubahan dengan menambah konten pada file 1. Kita akan menambah file 1, tambahkan 1, 2, 3, 4. Ctrl S. Untuk menyimpan perubahan terlebih dahulu di status. Lalu kita cek git statusnya dulu. Nah, di sini masih modified karena kita belum masukkan git add. Lalu kita disuruh masukkan git commit. Nah, dilihat pada gambar ini, kita masukkan git commit. Lalu tambahkan min m, lalu kita masukkan file 1. Nah, di sini kita sudah lihat sama seperti gambar di sini. Create mode. Lalu kita git tag untuk melihat berapa file yang sudah kita ubah. Lalu kita masukkan git log untuk melihat berapa file yang sudah kita ubah. Nah, di sini baru file 1 yang baru kita ubah. Nah, lalu tadi disuruh di sini kita disuruh melakukan perubahan, minimal 2 riwayat perubahan pada repositori kita. Nah, kita akan melakukan perubahan lagi kepada file 1. Kita tambahkan 5678.
Lalu kita cek lagi Git statusnya. Nah, di sini masih termodified. Lalu kita menandainya dengan menggunakan git add. Lalu kita git commit, lihat commitnya. Apakah sudah ini perubahan atau belum? Nah, sudah. Kita sudah melakukan 2 perubahan pada file 1. Yang pertama tadi kita melakukan perubahan dengan kita 1, 2, 3, 4, lalu yang kedua 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya kita masuk ke git tag. Git tag merupakan label yang ditempel pada commit. Fungsinya untuk fungsinya seperti bookmark pada buku. Tag juga digunakan untuk memberi versi pada aplikasi. Nah, di sini tag terdapat 2 jenis, yaitu ada likewise tag, lalu ada annotate tag. Nah, di sini kita disuruh jalankan perintah git tag v1.0.0. Lalu kita jalankan saja git tag v1.0.0. Lalu kita git tag untuk melihat versinya, mengecek versinya. Nah, di sini versinya sudah keluar. Lalu kita masukkan jenis yang kedua, yaitu annotated tag. Git tag min on v1.0.1 lalu min dan variabelnya dari versi 1.0.1. Kita enter. Lalu kita git tag untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini sudah sama seperti yang digambar. Tagnya lalu kita git log untuk mengecek commit. Nah, kan tadi disuruh buat 2 nilai perubahan. Lalu kita masukkan git tag. Karena yang di commit pertama kita sudah memiliki tag, jadi tidak usah ditambahkan, kita tambahkan yang commit kedua saja. Git tag v1.0. Lalu kita salin lalu kita cek git lognya. Lalu kita mengeceknya menggunakan git source. Nah, di sini sudah lihat perubahannya. Lalu kita git log untuk mengecek commit. Nah, di sini kan commitnya belum keluar. Commit yang keduanya kita belum tahu.
kita mencek commit yang kedua. Kita menggunakan git log lagi. Nah, di sini commit yang keduanya sudah terdaftar tagnya. Ini tag yang commit pertama. Lalu kita masuk ke comparing the different between version. Nah, di sini kita hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Kita di sini disuruh menggunakan git diff. Ini bukan dari yang dihapus dan sudah tidak ada perubahan. Git diff. Kita salin comitnya, lalu kita tempel. Kita salin juga. Nah, di sini sudah keluar. Coba kita ulang, masukin git diff. Nah, di sini sudah ada perubahannya. Ini perubahan yang pertama, lalu perubahan yang kedua. Lalu kita lanjut. Kita lanjut ke di sini kita jika kita lanjut ke checkout. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan checkout karena kita tidak mau merubah start mode perubahan saat ini. Start commit menggunakan perintah git commit. Untuk perubahan sudah start git add namun belum disimpan git commit. Git reset. Itu akan git reset. Nah, lalu kita masuk ke GitHub. Karena saya sudah memiliki akunnya, jadi saya tinggal login saja. Nah, di sini perintahnya sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi ini akun. Login GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di posisi kiri. Buatlah sebuah public repository GitHub dengan nama init, npm nama lengkap, masukkan link https pada laporan tugas. Nah, kita di sini disuruh buat repository. Dalam kita buat repository, masukkan ini ke npm, lalu nama Nita Fitrinandari. Jangan lupa publiknya, lalu kita buat repository. Nah, di sini sudah terdaftar repositorinya. Lalu kita masuk ke git remote. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, yang ini
kita ikuti saja. Git remo hdd github. Lalu kita salin URL-nya. Selanjutnya kita dapat mengirim sebuah perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah git push git hook master. Git push git git hook master. Pastikan maaf ya. Tidak ada. Git push Lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah keluar. Lalu kita lihat di GitHub kita refresh dulu. Nah, di sini file kita sudah terdaftar, sudah ada. Lalu pada latihan 6 kita dilakukan perubahan terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambah file baru. Nah, kita disuruh memodifikasi file kita, lalu commit dan paste perubahan ke repository GitHub dan depan repository seperti contoh di samping. Lalu kita ke file kita untuk merubah repository kita. Merubah untuk melihat di GitHub. Kita tambahkan di Fitri TRI. Sudah. Coba kita lihat dulu git status. Nah, di sini masih termodified. Lalu kita git add sama seperti tadi. Lalu kita git commit. Untuk melakukan perubahan di dalam directory kita. Nah, lalu kita git push untuk melakukan perubahan di dalam GitHub. Lalu kita salin git push ini. Kita tekan lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sedang berjalan. Lalu kita ke GitHub untuk melihat perubahan file yang baru kita ini buat tadi. Nah, di sini perubahannya kita bisa lihat waktunya 2 menit yang lalu. Kita lihat ke history. Ini file-file yang sudah kita ubah.
Lalu kita masuk ke git clone. Ini untuk mengupload lokal repository ke online repository. Kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository serta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Nah, kita lakukan git clone. Lalu kita salin URL kode. Lalu kita enter. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah remote. Lalu kita lihat di file. Nah, di sini sudah ya. Di sini kita sudah lihat ada git init. Git init dari initnya ini kita pindahkan ke ini apa? Jangan kita satukan foldernya. Ini kita taruh ke sini. Yang di dalam project kita hapus saja. Lalu kita masuk ke push tag. Tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Nah, kita lihat git tag-nya dulu untuk nah, ini tag yang sudah kita buat. Kita mau memasukkan tag ke dalam GitHub menggunakan git push GitHub. Nah, sudah new tag. Lalu kita suruh menjelaskan yang dimaksud perintah git pull apa fungsinya. Git pull gunanya untuk menarik file yang terdapat di dalam GitHub ke dalam directory kita. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kita refresh dulu. Kita ingin mengedit file yang ketiga. Kita bisa buka file yang ketiga. Nah, kita editnya langsung dari GitHub-nya. Kita ubah Polinella. Kita terapkan perubahan. Nah, git pull ini fungsinya untuk menarik file yang ada di dalam GitHub ke dalam file kita. Jadi, file yang tadi baru kita buat di dalam sini bisa masuk ke file yang kita punya. Nah, tetapi kita belum bisa namun di sini sudah terupdate, tetapi di dalam directory kita belum. Nah, jadi kita cek di file 3. Lalu kita cek git pull. The most similar comments are.
Oh iya, tadi saya lupa melihatkan versi ini. Nah, yang ini. Maaf, tadi saya lupa melihatkan tag di dalam GitHub-nya. Nah, mari kita lihat tag-nya apakah sudah terdeteksi ke dalam GitHub-nya. Nah, di sini tag-nya sudah ada. Nih, maaf salah ketik saya. Tadi kan kita sudah masuk ke dalam, sudah mengedit file yang ketiga. Nah, namun di sini belum masuk kan. Nah, kita bisa mengeceknya menggunakan git pull. Pull area double. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada perubahannya. Mari kita lihat tadi sebelum kita membuat script git pull tadi belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Jadi git pull itu untuk menarik file yang terupdate ke dalam file yang kita punya. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.